Jumpa lagi di Skena Rio bersama saya Rio Rambaskara. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam kapanpun teman-teman sekalian menyaksikan video ini. Kali ini saya akan berbicara sedikit tentang satu daerah, yaitu daerah Surakarta, atau simpelnya sekarang kita mengenalnya dengan wilayah Solo. Jadi banyak orang yang kadang bingung apa itu Solo dan apa itu Surakarta. Nantilah kita akan bahas itu. Ingin saya katakan begini, Surakarta itu adalah salah satu daerah istimewa yang ada di Indonesia. Salah satu, itu perlu digarisbawahi, karena faktanya di Indonesia ini lebih dari satu daerah istimewa. Dari mana rujukannya? Kita buka dari Undang-Undang Dasar 45 sebelum amandemen. Di situ jelas ada 250 Zelfbesturlandscapen, ada 250 daerah-daerah istimewa yang pembagiannya itu ada daerah besar, daerah kecil, nanti ada pembagian atau penjabarannya itu ada disebut sebagai marga, sebagai nagari, dan seterusnya lah. Tapi kurang lebih 250. Tapi ada juga pakar yang mengatakan itu 180. Tapi apapun itu, setidaknya yang penting kita sampaikan bahwa Indonesia ini memiliki banyak daerah istimewa. Saya coba mengulas satu saja dulu lah, untuk daerah istimewa Surakarta. Kita flashback sedikit ke sejarah, mulai dari tahun 45. Di tahun 45, menuju kemerdekaan Indonesia, itu terjadi pergulatan pemikiran yang begitu hebat, baik di BPUPKI maupun di PPKI. Pembahasannya di sana adalah berbicara tentang bentuk negara. Kemudian di situ ada Profesor Supomo, kemudian di situ ada Kanjeng Raden Tumenggung Rajimawedyo Diningrat, ada pergulatan lah, kurang lebih gitu ya, yang begitu hebat, begitu dahsyat. Sebagaimana di video sebelumnya, itu saya sampaikan bahwa di situ juga ada Muhammad Yamin. Tapi dari kedua momentum tadi antara BPUPKI dengan PPKI itu yang ingin saya tarik sedikit adalah ada pembahasan tentang daerah dulu gitu. Nah, kita dari daerah itu kita tarik kepada daerah istimewa. Indonesia merdeka di tanggal 17 Agustus tahun 45. Di tanggal 19 itu ada peristiwa penting terhadap 4 kerajaan, yaitu Kasunanan Surakarta, Puro Mangkunegaran, Kesultanan Yogyakarta, dan Puro Pakualaman. 2 ada di Surakarta, 2 ada di Jogja. Yang itu adalah saudara sebenarnya. Jadi ada perjanjian Giyanti yang membagi antara Kasunanan dengan Kesultanan Yogyakarta, ada perjanjian Salatiga yang membagi Puro Pakualaman dengan Puro Mangkunegaran. Tapi intinya mereka adalah saudara sebenarnya. Itu di tanggal 19 ada peristiwa penting lah yang terjadi pada saat itu, yang diberikan oleh Soekarno, kemudian melakukan dialektika yang begitu hebat lah untuk tokoh-tokoh pada saat itu. Kita berlanjut sedikit, kurang dari 1 bulan, yaitu di tanggal 1 September tahun 45. Di tanggal 1 September tahun 45, 2 wilayah, yaitu Kasunanan Surakarta bersama Mangkunegaran, itu menerima piagam kedudukan. Piagam kedudukan ini menegaskan bahwa baik Kasunanan maupun Puro Mangkunegaran itu tetap setia bersama Republik dan dikukuhkan posisinya pada tempatnya, atau dikukuhkan pada posisinya. Ketika Kasunanan itu dipimpin oleh seorang Sunan, dalam hal ini adalah Sinuwun Pakubono XII pada saat itu, maka ditetapkan dia menjadi pemimpin di situ. Kemudian di situ juga ada Mangkunegaran yang dikomandoi, tanda kutip, oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro. Di tanggal 5 atau 4 hari kemudian, itu ada piagam juga yang diberikan kepada Kesultanan Yogyakarta bersama dengan Puro Pakualaman yang oleh
masyarakat Yogyakarta itu digunakan istilah ijab kabul di tanggal 5 September. Istilah ijab kabul ini istilah yang begitu dibumingkan pada saat Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta. Tapi yang paling penting adalah ada peristiwa setelah Indonesia merdeka di 17 Agustus, ada peristiwanya di 19 Agustus, dan ada peristiwa di tanggal 1 September dan di tanggal 5 September. Itu di tahun 45. Setahun kemudian, di tahun 46, itu terjadi keributan yang hebat, terjadi penculikan sempat pada saat itu. Sinuhun Pakubono XII diculik bersama dengan Perdana Menteri Syahrir, itu diculik di Javas Bank yang hari ini menjadi Bank Indonesia di Surakarta. Karena situasi yang betapa sangat ricuh pada saat itu, maka pemerintah mengeluarkan penetapan pemerintah atau peraturan pemerintah nomor 16/SD tahun 46. Saya sempat mencari tahu apa sih sebenarnya SD itu. Ternyata SD itu adalah situasi darurat yang sangat luar biasa pada saat itu. Kemudian sebagai simbol bahwa Kasunanan itu dianggap dalam kondisi darurat, maka penetapan pemerintah nomor 16 SD tahun 46 itu, di sana ada poin yang mengatakan bahwa untuk sementara waktu, maka dia akan menjadi setingkat karesidenan. Nah, untuk sementara waktu, maka harusnya suatu saat akan dikembalikan. Tapi faktanya di tahun 50 dimasukkan sebagai karesidenan terakhir di Jawa Tengah. Makanya daerah ex-karesidenan Surakarta, yaitu yang dikenal Sudo-Suko Wonosraten, Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Sragen, Wonogiri, Karanganyar, Klaten, masuk menjadi bagian yang integral di Jawa Tengah. Kita tidak menutup mata terhadap perjuangan bahwa masyarakat Surakarta ada yang merindukan untuk mengembalikan daerah istimewa Surakarta dalam posisi yang seharusnya. Itu adalah perjuangan yang sangat konstitusional. Tapi di luar itu yang ingin saya katakan bahwa ketika kita mengingat tentang Solo, maka kita harus mengingat tentang Surakarta, istilah Surakarta tadi. Kita harus mengingat tentang Kasunanan dan Mangkunegaran. Kalau kita sudah mengingat tentang dua tadi, Kasunanan dan Mangkunegaran, ayo sama-sama kita ingat bahwa pernah ada satu tokoh yang berasal dari Surakarta, yaitu Ki Mangunsarkoro. Ki Mangunsarkoro ini adalah seorang yang hidup di dalam dunia yang penuh dengan suasana kebangsawanan, tetapi beliau memilih untuk hidup sebagaimana orang pada umumnya. Jadi dalam pertemuan-pertemuan baik nasional maupun internasional, beliau ini kerap kali mengenakan sarung. Makanya Ki Mangunsarkoro ini selalu disebut pada saat itu sebagai Ki Mangunsarungan. Ki Mangunsarkoro adalah Ki Mangunsarungan. Pesan penting yang ingin saya katakan bahwa kita pernah punya daerah istimewa dan kita juga pernah punya tokoh yang sangat istimewa. Meski hidup di dalam suasana kebangsawanan, tapi dia memilih untuk keluar dari zona nyaman itu, untuk memilih berjuang bersama, sehingga dia sempat dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Ingat Solo, ingat Surakarta, ingat Mangunsarkoro, dan ingat Nusantara. Untuk kalian anak-anak muda, jumpa lagi di Skena Rio berikutnya.